Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Letare, bersukacitalah, jangan terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, beberapa tahun terakhir ini kita kehilangan beberapa imam yang meninggal dalam usia relatif muda karena sakit, dan yang ketika ketahuan sudah parah. Kalau kita jujur, sebenarnya tanda-tanda sakit, tanda-tanda gejala-gejala ada gangguan sudah terasa. Hanya cenderung kita katakan tidak apa-apa dan lebih suka diabaikan atau diremehkan. Tambah vitamin saja, pakai painkillers, alihkan ke kerja, alihkan ke olahraga, hilang sudah. Kita ignore, kita tidak mau mengakui ada tanda-tanda gejala-gejala penyakit. Dan lama-lama tanda-tanda ini kian serius, kian sering, kian mengganggu. Toh masih tawar-menawar dengan dokter, nantilah masih sibuk. Nanti sudah ditegur uskup, baru lari ke rumah sakit, dan ternyata hanya untuk mendengar vonis. Mulailah hari-hari perawatan yang panjang, yang lama, yang mahal juga. Saudara-saudari, mengabaikan, menyepelekan hal-hal kecil adalah kecenderungan kita semua. Tanda-tanda kesehatan yang terganggu kita abaikan. Dan itulah yang bisa berubah fatal, berakhir bencana, berujung penyesalan. Dan betapa kita sering mengabaikan tanda-tanda itu. Juga dalam hidup beriman kita. Seperti orang Israel. Ketika mereka sudah hidup sejahtera dan jaya, mereka mulai ignore Tuhan.
mulai tidak mengakui, tidak mengenal Tuhan. Mereka lihat tanda-tanda, gejala-gejala. Mereka mulai cenderung ke dewa-dewa asing. Mereka cenderung ikut berhala-berhala tetangga. Tapi mereka anggap biasa, kecil itu, cuma jajan kok, cuma coba-coba, cuma tes. Tidak akan ke sana, tidak akan hanyut. Mereka cari ajaran yang lebih gampang, cari ajaran yang lebih enteng. Dan ketika ditegur oleh para nabi, dianggap tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Akhirnya mereka jadi kafir, berpaling dari Tuhan, dan baru sadar ketika sudah di pembuangan. Pemazmur tadi katakan, di pohon gandarusa kami gantungkan kecapi kami. Bernyanyi saja tidak bisa lagi di tanah pembuangan. Begitu juga kita. Kita mudah meremehkan tanda-tanda negatif dalam hidup beriman kita. Kemalasan beribadat, cuek dengan tata aturan gereja, mulai jajan-jajan kiri kanan, cari juga ajaran-ajaran yang banyak komprominya, mulai tawar-menawar dengan iman, dengan alasan sama kok, masih pakai nama Yesus. Pacaran, relasi, tidak seiman, dianggap gampang, bisa diatur, nanti kita tarik. Memulai membiarkan diri hanyut, sampai akhirnya tidak sadar, sudah terlanjur, sudah tercolo, sudah di pembuangan. Seperti orang Israel bersama Musa, luka, kena bisa, kena racun, terpagut, baru berteriak minta tolong. Untung Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih. Kita sering tidak mau mengakui adanya tanda-tanda itu dalam diri kita. Kita biarkan, kita tidak cepat mencegah, kita abaikan, sampai akhirnya sudah stadium 4 atau 5, tinggal menghitung hari. Kita baru sadar saat tidak berdaya, saat hanya bisa menyerah. Sangat perlu mengakui dan menyadari apa yang salah sejak dini, sejak awal, sebelum dia menjadi lebih kuat dan menguasai kita. Perlulah mencari pertolongan pertama pada awal, sejak dini. Kalau sudah sakit, kalau sudah terluka, kalau sudah dalam bahaya, so lebih susah. Toh, dalam keadaan seperti itu, Allah tetap menunjukkan kerahimannya, kebaikannya. Dia meninggikan ular di padang gurun. Ular tembaga dalam sebuah tiang, seperti simbol-simbol di apotik-apotik. Yang tidak lain adalah lambang Kristus yang ditinggikan di atas salib. Yang menyembuhkan, yang memandang orang-orang malang, dan yang memberikan pengampunan. Mengapa berlama-lama dalam sakit dan kemalangan kita? Mengapa tidak bergegas, tidak rajin, tidak setia mencari Dia yang ditinggikan untuk kita? Orang sakit tidak bisa buat banyak. Orang sehat bisa buat banyak. Dan jika kita sehat, kita bisa berbuah berlipat ganda. Kita perlu secepatnya membawa luka-luka dan bisa kita. Minta dan kamu akan mendapat, kata Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, bukannya kebinasaan. Pertanyaannya, kapan dan di mana kita bisa bertemu Yesus yang ditinggikan itu? Pertama, dalam Ekaristi. Setiap kali saat konsekrasi, imam mengangkat tubuh Tuhan, imam mengangkat darah Kristus. Saat itulah Tuhan ditinggikan di tengah-tengah kita. Pandanglah Dia, mohonlah kepadanya, bawalah segala luka-lukamu, sakit penyakitmu, kesulitan-kesulitan. Mohonlah pengampunan, mohonlah penyembuhan
daripadanya. Di mana dan kapan kita boleh melihat Yesus ditinggikan? Di rumah kita masing-masing. Semua rumah orang Katolik selalu ada salib yang digantung setinggi mungkin supaya gampang dilihat, gampang ditengok. Berapa dari kita yang memandang salib kita di rumah? Berapa bapak, berapa ibu yang panggil seluruh keluarga, mari torang ada susah menghadap di sana. Ada yang sakit, torang menghadap dia yang digantung, ditinggikan untuk kita. Atau cuma laba-laba yang lebih rajin batera di sana dengan abu-abu. Dia ditinggikan untuk kita. Apakah kita pakai? Apakah kita berseru? Apakah kita mencari? Apakah kita omong? Ia ada untuk kita. Seperti di padang gurun ditinggikan agar setiap orang yang terpagut memandang dia dan diselamatkan. Kapan dan di mana Yesus ditinggikan? Nanti mulai besok, memulai ibadat-ibadat tobat. Sakramen rekonsiliasi. Di sini secara nyata sekali dia yang mengampuni, dia yang mengatakan aku mengampuni dosa-dosamu, aku tidak menghakimi dan menghukum. Secara personal, sangat dekat mau bertemu dengan kita. Berapa yang mau datang? Berapa yang mau mengaku saya ada luka, saya ada tanda-tanda, saya ingin disembuhkan? Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan, ingat, kita adalah buatan Allah, made in God, bukan made in Ngo. Kita ciptaan Tuhan, penuh belas kasih, penuh rahmat, penuh kebaikan. Jadilah dirimu sebagai magna carta, hasil ciptaan Allah yang paling indah. Kembalilah jadi dirimu, kenalilah kembali martabatmu. Maka kamu akan letare, kamu akan bergembira. Seperti mereka yang di pembuangan bisa kembali lagi menjadi bangsa pilihan. Seperti mereka yang terpagut dan terkapar bisa memandang salib dan mengalami dihidupkan kembali. Seperti orang-orang berdosa yang kata Paulus, dibaharui oleh Allah karena mereka adalah buatan Allah. Mari dalam Ekaristi, di depan salib yang tergantung di rumah-rumah kita masing-masing, juga lewat perayaan-perayaan tobat, kita memandang Tuhan. Mohon kesembuhan, jangan terlambat. Bawalah luka dukamu, bawalah bisa dan sakitmu. Dia ada untuk mengampunimu. Mari kita hening sejenak. Kita mengambil sikap meditasi. Ketupkan matamu dengan lembut. Hadirkan dirimu di Golgota. Pandanglah ke salib Tuhan. Bawalah sakitmu. Bawalah tanda-tanda penyakitmu. Bawalah kesulitan finansialmu, moralmu, usahamu, keluargamu. Pandanglah dia yang berbisa disembuhkan, yang mau mati dihidupkan, yang bersalah diampuni. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah saudara-saudari dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, kita membaharui iman kita.
akan Tuhan yang pengasih dan penyayang, akan Kristus yang penebus dan pembebas kita, akan Roh Kudus yang memberikan kita daya untuk hidup sesuai ciptaan Allah yang baru.